Selamat malam, nama saya Anissa Bohai dengan NIM 180709027. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya di Perpustakaan SMA Negeri 7 Medan yang beralamat di Jalan Timur nomor 36 Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya akan share screen hasil dari laporan observasi saya sebagai berikut. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang saya di sini adalah perkembangan zaman dari masa ke masa menurut keseluruhan elemen kehidupan untuk senantiasa berkembang dan berevolusi untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat luas. Perubahan dalam segala bidang kehidupan akibat dari efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Kondisi ini jelas telah mengakibatkan perlunya cara-cara baru dalam menyikapi semua yang terjadi agar dapat tetap bertahan. Tak terkecuali pemenuhan kebutuhan informasi melalui lembaga perpustakaan yang dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat, kebutuhan pengetahuan dan teknologi informasi. Selanjutnya, di Perpustakaan SMA Negeri 7 Medan ini, pengguna perpustakaan yang ada umumnya adalah guru dan siswa atau siswi dalam aktivitasnya selalu mengandalkan perpustakaan sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan akan informasi baik itu buku tercetak yang tersedia di rak maupun artikel dan jurnal yang diakses oleh para siswa dengan mengandalkan jaringan perpustakaan. Untuk saat ini, Perpustakaan SMA Negeri 7 Medan ini lebih fokus dalam mengolah pengetahuan eksplisit seperti buku yang tersedia langsung di perpustakaan sekolah ini. Untuk pengolahan pengetahuan implisit, perpustakaan sekolah ini masih sangat kurang. Banyak kendala yang dialami, yaitu keberadaan perpustakaan sendiri bukan hal yang sangat diutamakan. Bahkan pustakawan di sekolah ini adalah guru-guru yang tidak memiliki keahlian di bidang perpustakaan, bahkan di bidang teknologi. Tergambar bahwa perpustakaan SMA Negeri 7 Medan ini telah menerapkan manajemen pengetahuan, namun terlihat pula kesenjangan antara pengolahan pengetahuan eksplisit dan implisit. Sangat disayangkan mengingat sumber daya yang ada di perpustakaan sangat berkualitas. Penerapan manajemen pengetahuan pada perpustakaan harus ditingkatkan demi memaksimalkan sumber daya yang ada. Baik, selanjutnya rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen pengetahuan di Perpustakaan SMA Negeri 7 Medan. Tujuan masalah yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen pengetahuan yang dilakukan pustakawan di Perpustakaan SMA Negeri 7 Medan. Manfaat penelitian, pertama manfaat praktis. 1. Lembaga yang diteliti yaitu Perpustakaan SMA Negeri 7 Medan, yaitu sebagai masukan dalam penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Kedua, untuk pustakawan, yaitu sebagai bahan referensi atau masukan dalam menerapkan manajemen pengetahuan di perpustakaan.
Manfaat akademis yaitu penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu perpustakaan dan kaitannya dengan bidang manajemen pengetahuan. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini meliputi penciptaan, pengadaan, penyaringan, pengorganisasian dan penyimpanan, penyebaran dan akses pengetahuan, pemanfaatan kembali perpustakaan, kembali pengetahuan di SMA Negeri 7 Medan. Tinjauan pustaka. Pertama, saya akan menjelaskan perpustakaan menengah atas. SMA merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan. Keberadaan perpustakaan di dalam sebuah sekolah menduduki peranan penting dalam mendukung sivitas sekolah di dinas pendidikan tersebut. Mutu dari perpustakaan dapat membentuk citra bagi sekolah dan masyarakat. Jika perpustakaannya bagus, maka akan memberikan citra positif bagi sekolah di mana perpustakaan itu berdiri. Kedua, pengertian perpustakaan sekolah. Demikian halnya dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, tujuan perpustakaan sekolah. Setiap perpustakaan sekolah pasti memiliki tujuan yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar. Menurut Yusuf menyatakan bahwa tujuan didirikan perpustakaan sekolah tidak terlepas dari tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah, yaitu untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka tujuan perpustakaan sekolah yaitu pertama, mendorong proses penguasaan teknik membaca, kedua, membantu menulis kreatif, ketiga, menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca, keempat, menyediakan berbagai macam sumber informasi, kelima, mendorong minat baca karena memperkaya pengalaman dengan membaca buku yang disediakan oleh perpustakaan, kedelapan, mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Neolog 2007, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lokasi penelitian berada di perpustakaan SMA Negeri 7 Medan yang beralamat di Jalan Timur nomor 36 Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20235. Proses penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada laporan observasi ini, maka proses penelitian akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi informan, kedua menemukan informan, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan pertama wawancara, kedua observasi, ketiga studi dokumentasi.
Selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Dan dalam hal ini dimaksud data adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara informan. Kedua itu data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku, internet, dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dilakukan setelah pengambilan data. Analisis dapat dilakukan berulang-ulang setelah pengambilan data tersebut dan dapat dianalisa ulang menggunakan data terbaru yang diambil. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama itu karakteristik informan. Informan dalam penelitian ini adalah mengambil kebijakan serta 3 pustakawan yang terlibat dalam proses manajemen pengetahuan dan 2 pengguna perpustakaan SMA Negeri 7 Medan. Kode status selanjutnya. Selanjutnya, penciptaan pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan adalah salah satu proses utama manajemen pengetahuan. Penciptaan pengetahuan dapat dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok orang. Pengetahuan yang diciptakan adalah pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada. Pengetahuan baru diciptakan baik melalui pengetahuan implisit maupun pengetahuan eksplisit, atau gabungan dari keduanya. Pengetahuan eksplisit baru tercipta di dalam otak manusia sebagai tambahan pengetahuan, seperti ide-ide, saran, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan eksplisit baru akan tercipta produk nyata yang bisa langsung digunakan seperti buku, jurnal, majalah, dan lain-lainnya. Produk yang dihasilkan dari pengetahuan eksplisit akan lebih bermanfaat karena dapat disimpan dan digunakan oleh manusia ketika ia memerlukannya. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa perpustakaan SMA Negeri 7 Medan ini telah melakukan penciptaan pengetahuan dalam bentuk eksplisit, yaitu dengan pengadaan bahan pustaka dan juga menerbitkan jurnal yang ditulis langsung oleh pustakawan, serta beberapa pustakawan yang menciptakan pengetahuan. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen pengetahuan adalah merencanakan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan, dan memimpin, dan mengendalikan data dan informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisis dari macam-macam sumber yang kompeten. Dalam bidang perpustakaan, manajemen pengetahuan meliputi keseluruhan siklus pengetahuan, yaitu mulai dari penciptaan, pengadaan, dan pengolahan, penyebaran, akses, dan penggunaan. Dan dilanjutkan dengan penciptaan kembali pengetahuan, dan seterusnya. Di perpustakaan SMA Negeri 7 Medan ini, penerapan manajemen pengetahuan sebenarnya sudah dilaksanakan, mulai dari penciptaan pengetahuan, pengadaan, penyaringan, pengorganisasian, dan penyimpanan, penyebaran dan akses pengetahuan sampai pada pemanfaatan kembali pengetahuan. Namun dalam penerapan tersebut belum dilakukan secara baik karena banyak kendala yang dihadapi selain masalah dana, sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan, bukan orang yang ahli dalam bidang perpustakaan, serta tidak adanya sistem yang tersedia di perpustakaan untuk memudahkan proses penyebaran dan temu kembali informasi.